وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar anak terkait Maulid Nabi yang sebentar lagi akan mereka rayakan? Ini agak sulit. Ini hampir setiap tahun kita punya masalah. Iya, terkait dengan Maulid. Pertama, kita sebagai seorang muslim itu hanya cukup mengingatkan saja. Itu pun kalau dianggap orang akan menerima. Akan bermanfaat bagi orang. Kalau ada teman di sekitar kita, kita kasih tahu, biasanya mereka akan terima. Alhamdulillah, kasih tahu. Sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Berikan nasihat kalau bermanfaat. Tapi kalau mereka makin dengan kita kasih tahu malah makin benci, ini mentong ini. Iya, sukanya membid'ah-bid'ahkan saja. Kan orang awam tidak tahu. Karena apalagi mereka dengan kata bid'ah itu agak sulit. Iya, seakan-akan mau robot dunia ini kalau kita bilang itu bid'ah. Iya, karena mereka punya keyakinan, punya juga landasan bilang dengan Maulid ini kita menghormati Nabi. Kita mengingat Nabi. Jadi mereka anggap ini ibadah. Jadi kalau kita sentuh di situ biasanya mereka marah. Mereka anggap kita adalah orang yang tidak menghormati Nabi. Orang yang tidak membesarkan dan mengagungkan Nabi. Ini masalahnya di orang awam. Maka ketika kita lihat, tidak ada gunanya kalau dikasih tahu tentang itu. Jangan, tidak usah saja dulu. Lebih aja saja dulu pergi taklim. Ayo pergi sana, warkop, minum-minum kopi sambil makan kue. Iya, dengar-dengar ceramah, siapa tahu ada yang lucu. Iya. Maksudnya, kita lihat kita tahu teman kita, dia akan mendengar kalau orang lain kasih tahu misalnya. Kalau kita yang kasih tahu, tidak ada yang dia mau benarkan. Maka hal ini kita tahan dulu, kita berikan pelajaran bagi dia yang penting saja dulu. Jangan masuk dulu di Maulid. Ajak saja dulu dia sholat. Iya. Atau dia belajar. Nanti dia akan tinggalkan sendiri kalau ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita secara umum menasihati kaum muslimin bahwa Maulid itu memang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Karena kalau seandainya Maulid itu adalah ibadah, yang paling pertama sekali mensyariatkannya adalah Allah. Yang akan menyuruh kita untuk rayakan Maulid Nabi, kelahiran pimpinan anak cucu Adam. Kelahiran pimpinan anak cucu Adam. Iya. Pasti Allah sendiri yang akan menyuruh kita. Tapi tidak ada. Yang kedua, kalau itu adalah baik dan itu adalah ibadah, maka siapa yang lebih semangat untuk melakukan ibadah dan kebaikan daripada Nabi SAW? Beliau sebelum Islam dan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, itu 40 tahun umurnya. Berarti berlalu, kan beliau diangkat saat umur 40 tahun. Itu berlalu 39 tahun. Tidak ada belum merayakan sebelum Islam ini, sebelum diutus. Tidak ada belum pernah merayakan maulidnya, hari kelahirannya. Setelah Islam, anggaplah tadi belum tahu kalau itu adalah ibadah. Setelah Islam, di umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra. 5 ayat yang pertama. Karena Nabi bilang, nubitu bikra. Saya diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Iqra. Iya. Dengan surat Al-Iqra. Beliau diangkat menjadi Nabi. Setelahnya diangkat menjadi Rasul. Dengan surat Al-Muddathir. Ya ayuhal muddathir, kum fa'andir. Diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau berjalan menjadi Rasul di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Makkah 13 tahun. Tidak ada belum peringatkan hari kelahirannya.
Anggaplah di Mekah Islam lemah. Tidak kuat. Karena banyak tekanan kaum musyrikin. Banyak sahabat yang disiksa karena keimanannya. Sehingga tidak sempat melakukan maulid. Nabi setelah itu kan 13 tahun hijrah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Mulai dari tahun 1 Hijriah. Sampai tahun 10 Hijriah. Tidak ada Nabi peringatkan. Tidak memperingatkan tahun Hijriah. Ya. Tidak juga memperingatkan maulidnya. Tidak ada. Selama 10 tahun di Madinah. Karena beliau berumur 63 tahun. 13 di Mekah menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 10 di Madinah. Di Madinah Islam sudah jaya. Paling waktu jayanya adalah ketika Fatu Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan. Tidak ada setelah itu Nabi merayakan maulid. Kalau seandainya baik, siapa yang lebih semangat terhadap kebaikan? Melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi beliau sholat sampai kakinya pecah-pecah. Kita belum ada yang sholat seperti itu. Orang yang merayakan maulid, bahkan kadang sholat tidak. Sholat 5 waktu. Kadang, maulid baru dia datang ke masjid. Apalagi maulid lompoah. Iya. Yeah. Itu, kadang sholat tidak dilihat batang hidungnya di masjid. Maulid semangat. Rukun Islamnya dia tidak semangat. Sementara maulid yang tidak ada sama sekali dalilnya bersemangat. Siapa lebih semangat daripada Nabi? Kalau itu kebaikan, pasti Nabi yang duluan merayakannya. Bahkan Nabi akan merayakan lebih besar daripada yang kita rayakan. Iya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anggaplah Nabi tidak melakukannya. Yang ketiga, kalau itu kebaikan, sahabat akan melakukannya. Siapa yang lebih semangat untuk melakukan kebaikan melebihi Abu Bakar? Melebihi Umar. Abu Bakar, karena semangatnya, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah. Tidak tersisa untuk keluarganya. Semua hartanya. Umar, diinfakkan setengah hartanya. Bukan maulid. Ini bid'ah maulid. Kapan muncul? Itu muncul pertama di tengah orang Rafidhah, Syiah. Iya. Perayaannya. Setelah itu mati, ini hampir mati, dihidupkan oleh orang Sufi. Itu kan sejarah. Munculnya maulid. Makanya juga yang membesarkan ya orang-orang itu. Orang-orang itu. Tidak ada dari Nabi, itu pun sudah lama generasi terbaik. Baru muncul itu maulid. Tidak ada sama sekali dalilnya. Makanya kita katakan, ya kita merayakannya, kalau dengan harta, buang-buang harta. Kalau kita dengan waktu, buang-buang waktu. Pada perkara yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.